Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha. Dan kali ini kita kedatangan sebuah laptop entry level dari HP ya, yaitu HP 14S DK1003AU yang menggunakan prosesor Athlon Gold 3150U. Seperti apa laptop yang satu ini? Ya langsung aja kita bahas. Ya, di masa pandemi yang belum berakhir ini, kebutuhan kita akan sebuah laptop menjadi meningkat ya. Berbagai macam aktivitas berubah dari yang sebelumnya dijalankan misalnya di kantor, di sekolah, di kampus gitu, menjadi dijalankan di rumah. Dan pasaran laptop ini sepertinya cukup hangat ya. Jadi cukup banyak yang mencari laptop-laptop, terutama mungkin di kalangan pelajar, kemudian mahasiswa ataupun pekerja yang butuh laptop murah tapi bisa dipakai untuk kerja dalam hal ini. Dan mungkin sesekali untuk menghilangkan stres dipakai juga untuk gaming misalnya gitu kan. Dan yang kali ini datang ke layar desktop adalah sebuah laptop yang mungkin kalian cari, yaitu HP DK1003AU yang pakai AMD Athlon Gold 3150U ya. Nah, seperti apa laptop yang satu ini? Yang pertama kita lihat dari sisi desainnya dulu ya. Ini secara desain sih terbilang polos ya dan kalem ya, ciri khas untuk laptop-laptop kelas entry level ya, seperti inilah ya gitu ya. Dan warnanya dominan silver, bahkan bisa dibilang mayoritas silver, kecuali bagian bezel dari layarnya ini yang warnanya hitam gitu ya. Di luar itu hampir semuanya warnanya silver, bahkan termasuk keyboardnya pun warnanya silver di sini. Nah, kalau kita lihat secara umum ini kelihatan cukup eye catching ya, dengan ukuran layar 14 inci dan juga punya sebuah webcam yang posisinya ditaruh di bagian atas. Nah, ini cukup bagus lah ya, nggak nyampe ditaruh di bagian bawah, karena ada beberapa laptop yang ditaruh di bagian bawah dan itu saya rasa cukup menyulitkan kalau webcam posisinya di situ gitu. Dan untuk bezelnya ini terbilang cukup tebal ya, di bagian kanan kirinya cukup tebal, apalagi bagian atas bawahnya itu tebal banget, karena di bagian atas tadi ada webcam, di bagian bawah ada logo HP-nya ya. Saya rasa wajar untuk kelas laptop seperti ini dengan bezel yang cukup tebal seperti ini ya. Kemudian untuk dimensi di sini, panjangnya adalah 32,4 cm dengan lebar 22,59 cm dan tebalnya 1,9 cm saja. Nah, untuk beratnya di sini adalah sekitar 1,5 kg saja untuk laptopnya, dan kalau ditambah dengan chargernya itu sendiri ada 0,28 kg, jadi totalnya hanya sekitar 1,78 kg ya, nggak nyampe 1,8 kg. Terbilang cukup ringan ya. Dan secara umum laptop ini cukup nyaman untuk dibawa, ditenteng ataupun dimasukkan ke dalam tas ya, karena cukup ringan tadi ya. Berikutnya untuk layarnya di sini seperti halnya sudah dibahas tadi, ukurannya adalah 14 inci dan panel yang digunakan adalah panel TN ya. Sayang sekali ya panelnya panel TN, tapi ya memang laptop murah ya, wajar lah ya panel TN. Dan resolusinya juga hanya 1366 x 768 pixel, tergolong cukup standar lah ya untuk laptop kelas 5 jutaan. Dan untuk color gamutnya adalah 57% sRGB atau 41% NTSC. Dan sayangnya di laptop ini belum ada fitur anti glare, jadi kalau dipakai di tempat yang terang ya, itu agak cukup mantul-mantul ya, terkadang itu cukup ganggu juga sih ya. Dan mungkin fitur anti glare ini saya rasa sudah mulai harus diperhatikan untuk ada di laptop-laptop, karena kan laptop dibawa kemana-mana ya, jadi kadang-kadang situasi pencahayaan itu nggak bisa kita sesuaikan ya, kita harus menyesuaikan justru dengan kondisi cahaya yang ada di luar. Jadi kalau dipakai tempat terang kan itu jadinya agak mengganggu juga, kurang jelas kita kadang-kadang makainya kalau posisinya terang. Nah, di laptop ini ya karena memang wajar untuk kelas entry level biasanya juga belum ada yang pakai anti glare, tapi ya saya rasa akan menarik sekali kalau kelas laptop entry level sudah ada yang anti glare untuk layarnya ya. Secara umum untuk ketajaman dari layarnya ini sih terbilang standar ya untuk laptop kelas 5 jutaan, dan karena panelnya TN tadi membuat sudut pandangnya menjadi agak sempit ya, jadi kurang luas untuk sudut pandangnya karena panel yang digunakan adalah panel TN di sini. Berikutnya kita lihat dari sisi keyboardnya. Nah, untuk keyboardnya di sini aksennya silver, jadi senada dengan warna bodinya dan tidak memiliki numpad untuk keyboardnya ini. Dan bagusnya ini untuk tombol powernya ini terpisah, jadi ada di bagian kiri atas, jadi terpisah dari area keyboardnya. Jadi kalian nggak usah khawatir salah pencet, karena banyak sekali laptop zaman sekarang itu tombol powernya itu ada di area keyboard, jadi kadang salah pencet gitu ya. Kita mau mencet apa ternyata tombol power jadi
nggak sengaja kematiin gitu ya si laptopnya. Tapi kali ini untuk laptop ini seperti halnya kebanyakan laptop konvensional ya, itu terpisah dari area keyboard gitu. Jadi cukup bagus saya rasa untuk posisi dari tombol powernya itu. Dan yang menarik dari bagian keyboardnya ini, dia sudah memiliki backlit warna putih di sini ya. Dan ada dua tingkat kecerahan yang tidak hanya menyala di bagian bawah tombol saja, tapi juga di bagian fontnya. Nah ini bagus ya dari laptop yang satu ini. Jadi kalau kita pakai di tempat yang gelap cukup aman lah ya, karena ada backlightnya dan cukup jelas saya rasa ketika kita coba dipakai ngetik di tempat yang gelap gitu untuk backlightnya itu. Nah secara umum untuk pengalaman mengetik dengan menggunakan keyboard ini, tombolnya ini terbilang memiliki travel key yang cukup dalam dan cukup nyaman saat ditekan. Jarak antara tombolnya juga cukup renggang sehingga efektif untuk meminimalisir typo. Nah untuk posisi touchpadnya ini center terhadap spacebar agak sedikit lebih lebar ya daripada spacebarnya. Dan bagusnya ini sudah ada dedicated button pada touchpadnya ini. Jadi untuk klik kanan klik kiri itu sudah ada dedicated buttonnya. Itu bagus ya, dan rata-rata sekarang udah banyak ditinggalin sih ya dedicated button seperti ini. Tapi menurut saya ini adalah fitur yang sederhana tapi bagus ya, ada di sebuah touchpad ya untuk dedicated button ini. Dan tentu saja touchpadnya ini sudah support untuk multi gesture sampai dengan 4 jari. Nah berikutnya yang sangat penting adalah webcam ya, karena laptop seperti ini pastinya akan digunakan untuk meeting, untuk Zoom, MS Team ya, daring lah kalau untuk misalnya anak-anak sekolah gitu kan. Nah, keberadaan webcam menjadi sangat penting. Nah, webcam yang tersemat di laptop ini terbilang cukup standar memang ya. Hanya 720p 30 fps ya, saya rasa wajar lah, nggak ada masalah. Spek seperti itu sudah lebih dari cukup ya. Tentu saja kalau hanya untuk sekedar meeting atau Zoom seperti itu. Dan untuk posisinya tadi ada di bagian atas ya, dan dia diapit oleh 2 buah mikrofon di situ. Berikutnya yang namanya laptop pasti kita butuh mobilitas, dan yang mendukung mobilitas di situ selain karena tadi bobotnya ringan, terus ya cukup nyaman untuk dibawa kemana-mana. Yang penting berikutnya adalah baterai tentu saja ya. Baterai di sini sangat penting karena memang salah satu kelebihan laptop yaitu ya, yang mendukung mobilitas adalah adanya baterai di sini, yang mana kita nggak usah colokin listrik ya, kita bisa pakai laptop ini kemana-mana gitu. Dan di sini kita tes untuk ketahanannya, dan kita coba tes dengan 2 kondisi yang agak ekstrim. Yang pertama kita coba gaming ya. Nah ini kondisinya tentu mungkin ya laptop seperti ini jarang sih dipakai gaming, tapi ya kita coba, kita lihat gaming di sini. Kita coba dengan game Valorant 720p low ya, itu bisa main sekitar 1 jam 20 menit ya, dari posisi baterai 100% sampai ke sisa 10%. Jadi cukup lumayan saya rasa 1 jam 20 menit untuk mainkan game seperti Valorant ya 720p gitu. Saya rasa cukup oke lah ya untuk ketahanan baterainya untuk dipakai main game. Dan untuk nonton video nih ya, saya coba juga nonton video YouTube nonstop, itu bisa tahan hampir 5 jam ya, dari posisi 100% baterai sampai ke sisa 10%. Jadi untuk kedua kondisi yang cukup ekstrim terbilang untuk pemakaiannya itu, saya rasa kondisi ketahanan baterainya itu termasuk cukup oke lah ya. Dengan kondisi ya tentu saja lagi-lagi harga laptop ini hanya 5 jutaan, ketahanan baterai seperti itu terbilang cukup oke. Nah gimana untuk ngecas dari baterainya ini? Nah untuk posisi dari 10% sampai full itu menghabiskan waktu sekitar 1 jam 30 menit ya, 1,5 jam sampai kita bisa dapat baterai full gitu dari posisi baterai 10% ya. Oke lah ya, nggak lama-lama amat lah ya. Lanjut ke bagian I/O portnya ya. Untuk kelas laptop 5 jutaan seperti ini saya rasa ini terbilang cukup lengkap, walaupun nggak terlalu banyak tapi cukup lengkap ya. Kita mulai di bagian kiri. Di sini ada Kensington lock, kemudian USB Type C ya, kemudian ada full size SD card reader, dan juga ada indikator storage dan juga indikator power di situ. Nah di bagian kanannya itu ada adaptor DC in untuk ngecas pastinya ya, dan juga ada LAN, kemudian ada HDMI, kemudian ada 2 USB 3.1 Type A, dan juga ada jack audio. Cukup lengkap ya, apalagi tentu ada SD card reader yang full size. Itu saya rasa untuk content creator sangat-sangat membantu ya, yang biasa pakai SD card gitu. Jadi kalau transfer dari kamera ke laptop itu menjadi lebih mudah ya kalau pakai SD card yang full size seperti ini yang ada di laptop ini gitu. Nah berikutnya kita bahas spesifikasi teknisnya. Nah ini yang paling penting sebenarnya ya. Jadi laptop harga 5 jutaan ini ditenagai oleh sebuah prosesor dari AMD ya, seperti misalnya tadi saya sudah bahas, yaitu AMD Athlon Gold 3150U ya, 2 core 4 thread. Jadi memang hanya 2 core 4 thread, tapi ya lumayan lah ya. Ya untuk kelas laptop
5 jutaan ya memang wajar ya dapatnya 2 core 4 thread aja di sini. Dan base clocknya dari 2,4 GHz dan boost clock up to 3,3 GHz, dan ini TDP-nya sangat rendah di 15 watt. Jadi terbilang yang hemat energi ya untuk prosesornya di sini. Dan sudah ada integrated GPU pastinya ya. Kalau untuk Athlon di sini ya, yaitu sudah pakai AMD Radeon Vega 3 dengan 3 graphic count ya. Dan kalau pakai AMD Radeon Vega 3 ya itu pastinya bisa dipakai gaming ya. Walaupun tentu hanya untuk gaming ringan aja ya. Nanti kita lihat ya seperti apa hasilnya kalau kita pakai buat main game ya. Dan untuk RAM-nya di sini yang saya terima ini ya, sampel yang saya terima itu pakai 8 GB single channel ya. Dan setelah saya cek sepertinya kalau di pasaran sih kemungkinan itu hanya ada versi yang 4 GB single channel atau 8 GB dual channel ya. Nah, kalau kalian bisa dapatnya yang 4 GB single channel jangan khawatir karena masih ada satu slot tambahan nanti yang bisa kalian tambah supaya menjadi 8 GB dual channel tentu saja gitu. Dan untuk storage-nya sayangnya di sini masih pakai harddisk 1 TB ya. Jadi belum pakai SSD. Tapi jangan khawatir ya, pastinya kalau untuk laptop seperti ini kalian bisa upgrade ya. Biasanya sih upgrade-nya dengan mengganti harddisk 2,5 inchinya itu dengan SSD SATA 2,5 inch. Tapi untuk laptop yang satu ini itu terbilang istimewa karena dia sudah punya satu slot untuk M.2 NVMe. Jadi kalian bisa pakai SSD NVMe di laptop yang satu ini ya. Ini adalah hal yang paling menarik sih menurut saya dari sisi upgradability-nya. Jadi kalian bisa pakai SSD NVMe di laptop ini karena ada satu free slot, atau bahkan kalau misalnya kalian mau ganti juga si harddisknya tadi dengan SSD SATA itu bagus juga ya. Jadi kalian pakai NVMe plus pakai SSD SATA akan lebih kencang lagi laptopnya, dan tentu saja performance akan lebih bagus kalau kalian pakai SSD full gitu ya. Tapi ya itu kalau kalian punya budgetnya lah ya. Jadi untuk sisi upgradability saya rasa laptop ini punya upgradability yang sangat baik ya. Selain tadi tentu saja dari sisi RAM-nya itu masih ada satu slot yang bisa diisi lagi ya. Jadi kalian bisa pakai dual channel, atau bahkan sebenarnya bisa ganti dua-duanya. 16 GB pun masih bisa sebenarnya ya, 8x2 gitu kan. Tinggal kalian kalau ada duitnya kalian beli RAM 2 keping yang 8 GB. Tapi kalau nggak ada kalian beli satu keping yang 4 GB saja udah cukup gitu. Dan yang paling menarik tentu tadi ada satu free M.2 slot di sini ya. Jadi kalian bisa merasakan sensasi laptop yang sangat kencang di harga 5 jutaan karena pakai SSD NVMe. Ya mungkin kalian perlu siapkan budget sekitar 300 sampai 400 ribuan kalau mau pilih yang 128 GB NVMe, atau mungkin sekitar 500 sampai 600 ribuan kalau 256 GB NVMe gitu kan. Dengan budget segitu kalian bisa rasakan sensasi laptop yang jauh lebih kencang tentu. Karena ini memang masih pakai harddisk ya. Jadi kalau kalian yang udah biasa pakai SSD pasti akan ngerasa lemot banget laptopnya karena pakai harddisk di sini gitu. Dan kabar baiknya tentu saja di paket pembeliannya di sini sudah termasuk Windows 10 Home dan juga Microsoft Office Home and Student yang harganya cukup tinggi sebenarnya, di atas 1,5 juta kalau nggak salah untuk Microsoft Office Home and Student-nya itu. Jadi kalian gak usah mikirin lagi installin Windows, installin Office gitu kan. Udah ada dan paketnya ini, dan itu original gitu ya, bukan bajakan ya. Nah berikutnya yang paling penting di sini kita coba pengujiannya ya. Kita coba yang pertama adalah kita tes dengan benchmark sintetis ya. Kita coba dengan Cinebench R15 10 kali loop ya berturut-turut. Di sini mendapatkan nilai multicore sekitar 320 sampai 350-an ya. Jadi di awal-awal 350, lama-lama dia agak turun ya sampai paling rendahnya di sekitar 320-an. Nah, adanya sedikit penurunan performance di sini kemungkinan karena faktor coolingnya di sini ya. Dan memang temperatur maksimalnya ketika kita stress test dengan Cinebench R15 10 kali berturut-turut ini itu mencapai 90,6 derajat Celcius ya, di temperatur ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Jadi temperatur yang terbilang cukup tinggi. Namun ini memang saya rasa wajar untuk kelas laptop seperti ini. Dan kalau kita coba buka bagian dalamnya itu
dia hanya pakai thermal cooling dengan single fan dan juga single heat pipe di situ ya. Jadi ya cooling yang standar lah saya rasa, dan memang hasilnya tidak begitu impresif. Nah, ini menunjukkan kalau misalnya kalian pakai laptop ini untuk kerja berat ya, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan CPU load yang tinggi, misalnya contoh untuk rendering gitu, ini agak cukup berat sih. Temperaturnya memang akan tinggi banget, apalagi kalau kalian pakai render video-video yang cukup berat gitu, yang durasi cukup panjang dan proses rendering lama, itu akan bikin temperaturnya cukup tinggi gitu. Jadi itu ya note-nya ya untuk laptop ini. Tapi untuk aktivitas biasa ya, gaming saya rasa aman ya untuk gaming di sini. Dan berikutnya kita coba benchmark sintetis di 3D Mark ya. Kita coba dengan 3D Mark Firestrike di sini untuk total score di 996, graphics score di 1107 dan physics score di 5503. Dan untuk 3D Mark Time Spy ini total skornya 393, graphics score 348 dan CPU score di 1633. Kalau lihat dari hasil benchmark di 3D Mark ini ya, kelihatannya laptop ini masih bisa dipakai untuk gaming, tapi kemungkinan hanya untuk gaming ringan. Nah, seperti apa? Langsung aja kita tes juga nih untuk gaming. Namun di sini memang nggak banyak kita gamenya yang kita tes di sini, yang kira-kira pas saja untuk laptop seperti ini. Dan untuk game pertama di sini casual gaming, kita coba PES 2021 ya di settingan 720p low. Ini dapat FPS di kisaran 30-35an ya. Mungkin buat beberapa orang main di 30-an FPS itu nggak nyaman ya. Saya sendiri merasakan sih kalau main PES di laptop ini agak kurang nyaman, jadi harus di grafik low gitu. Kalau agak medium itu, kalau main di medium itu udah mulai agak patah-patah, tapi kalau di low itu cukup lancar. Tapi memang grafiknya tentu nggak terlalu bagus ya. Tapi ya intinya ini playable untuk main game sekelas PES 2021. Dan game berikutnya kita coba game e-sport ya, yaitu kita coba Valorant. Namun tentu kalian nggak bisa berharap main pakai laptop ini untuk kompetitif gaming ya. Nah di sini Valorant kita hanya untuk iseng-iseng aja main Valorant 720p low ya settingannya. Itu kita bisa dapat FPS sekitar 60-80an FPS. Ya 60-80 FPS untuk main game Valorant ya, saya pikir sangat playable sih, tapi tidak bisa kompetitif tentu saja ya, karena game seperti Valorant butuh FPS yang tinggi. Tapi main di sekitar 60-80 FPS ya untuk iseng-iseng main Valorant masih oke lah ya. Jadi saya rasa untuk game-game e-sport itu masih bisa dimainkan di laptop ini di settingan 720p pastinya, dengan grafik yang kemungkinan low to medium lah ya. Dan sebagai catatan, semua tes-tes tadi itu dijalankan dalam kondisi RAM yang masih single channel ya, 8GB single channel, yang kebetulan memang sampel yang datang ke sini pakai yang 8GB single channel. Dengan kondisi seperti itu saya rasa performance-nya masih cukup oke. Apalagi kalau misalnya kalian tambah RAM-nya menjadi dual channel, itu performance-nya pasti akan meningkat ya, terutama untuk gaming itu akan meningkat untuk performance-nya. Oke teman-teman, itulah tadi ya pembahasan kita mengenai laptop yang satu ini dari HP, yaitu HP 14S DK1003AU yang menggunakan prosesor AMD Athlon Gold 3150U ya. Kalau kita lihat tadi ya, secara umum laptop ini menarik karena harganya yang menarik ya. Jadi harganya di kisaran 5 jutaan kalian bisa dapatkan laptop seperti ini ya, dengan desain yang cukup menarik. Dan yang paling penting menurut saya sih ya, note-nya adalah ini laptop punya upgradability yang sangat-sangat baik. Yang pertama dari sisi RAM, tentu saja ini masih bisa di-upgrade menjadi dual channel dengan kapasitas yang lebih besar pastinya. Itu akan membantu improve performance daripada laptop ini. Yang kedua, adanya slot M.2 NVMe yang masih kosong, belum kepake. Kalian bisa tinggal beli M.2 NVMe, pasang di sini dan pindahin Windows-nya ke NVMe, dan akan berubah laptop ini menjadi sangat kenceng ya kalau kalian pakai NVMe di situ, karena kebetulan laptop ini masih pakai harddisk. Lebih bagus lagi kalau harddisknya juga diganti sama SSD SATA yang 2,5 inch juga untuk ganti si harddisk 2,5 inch di sini. Jadi untuk upgradability ini bagus banget. Jadi memang kalau kita bicara soal upgradability laptop itu nggak seperti PC ya, bisa semua komponennya diganti. Kalau laptop yang bisa di-upgrade hanya bagian RAM ataupun SSD-nya saja ya, bagian lain kalian nggak bisa upgrade. Nah untuk laptop ini, untuk RAM dan SSD-nya sangat-sangat bisa di-upgrade. Untuk
tentu saja upgrade performance-nya sehingga lebih baik lagi ya. Dengan harga 5 jutaan, upgradability-nya bagus, dan performance out of the box-nya ataupun performance default-nya tanpa upgrade pun ini terbilang cukup oke dengan harganya tentu saja. Jadi secara price to performance untuk kelas laptop 5 jutaan, saya pikir ini termasuk yang patut kalian pertimbangkan gitu ya. Oke, itu aja untuk pembahasan laptop yang satu ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Bagi teman-teman yang mau menambahkan atau mengoreksi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.